Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Hari ini saya mau nyoba bikin bolu dengan metode all-in-one pakai 3 butir telur. Penggunaan butter saya ganti pakai full margarin, jadi bolu ini betul-betul ekonomis. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Saya mau siapkan bahan keringnya dulu, 75 gram gula halus. Semua bahan kering diayak supaya nggak bergerindil dalam adonan. Bahan kering berikutnya 90 gram tepung serbaguna, lalu 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk, saya pakai Denko. Untuk tepungnya saya pakai segitiga biru. Masukkan juga 3 butir telur suhu ruang. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Kalau tidak ada boleh diganti dengan vanili bubuk. Dan untuk melembutkan saya tambahkan juga setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Mixer semua bahan, dimulai dari kecepatan yang terendah, lalu dinaikkan sampai kecepatan sedang hingga kecepatan tinggi, sampai adonannya mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak. Sesekali pinggiran mangkuknya bisa dibersihkan pakai spatula supaya semua adonannya bisa ikut teraduk dengan baik. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Oh ya teman-teman, yang dimaksud dengan bolu metode all-in-one adalah bolu yang dibuat dengan cara memasukkan semua bahan sekali tahap, lalu di mixer sampai mengembang, kemudian dipanggang di dalam oven. Jadi cara bikinnya itu benar-benar gampang dan simpel ya. Setelah adonannya berwarna putih pucat kental berjejak, saya tambahkan 1 sendok makan susu cair, lalu 30 gram minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan rendah asal tercampur aja, jangan lama-lama. Kalau sudah tercampur, bahan berikutnya adalah 60 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah dalam suhu ruang. Jadi jangan panas-panas dimasukkan ya. Margarin ini bisa diganti juga pakai butter, cuma di resep ini saya memang pakai full margarin. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Hati-hati saat nge-mixer ini jangan sampai overmix, supaya bolunya nggak bantet setelah matang. Selanjutnya adonan akan diaduk pakai spatula aja untuk memastikan tidak ada lagi adonan atau margarin cair yang mengendap di dasar wadah. Setelah benar-benar tercampur, konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya akan saya siapkan 1 sendok makan coklat bubuk ditambah dengan air panas sedikit demi sedikit, kemudian diaduk sampai membentuk pasta. Nah, untuk kekentalannya silahkan sesuai selera aja ya. Di sini saya bikin sangat kental dan padat karena nanti akan dicampur dengan adonan putih. Kekentalannya seperti ini, cukup padat. Selanjutnya akan saya pindahkan ke mangkuk yang lebih besar supaya lebih leluasa. Saya mau bikin motif coklat tipis-tipis aja, sehingga pasta coklatnya ini saya campur dengan adonan putih sebanyak 2 sendok sayur. Aduk sampai tercampur rata dengan baik. Nah, ini udah siap ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang dengan ukuran 20 x 8 x 7 cm, diberi alas baking paper sekelilingnya. Kemudian bagian bawah baking papernya ini saya oles lagi pakai margarin. Tuang adonan putih terlebih dahulu, kemudian ditimpa dengan adonan coklat. Saya mau kasih adonan coklatnya tipis-tipis aja supaya nanti motifnya juga tipis. Timpa lagi dengan adonan putih, kemudian timpa lagi pakai adonan coklat. Nah, ini sesuai selera aja ya. Saya mau bikin motif acak marmer tipis-tipis aja.
Karena motifnya dibuat secara acak, maka setiap kali buat pasti motifnya akan berbeda. Belum tentu sama, tapi tetap cantik motif marmer. Untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan bisa diputar-putar pakai sumpit seperti ini. Kemudian hentakan loyang beberapa kali. Lalu panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 40 menit. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini hasilnya teman-teman. Bolunya mengembang, tetapi karena saya nggak bikin pola tertentu untuk hasil mekarannya, jadi mengembangnya seperti ini, nggak beraturan, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini bolunya matang merata di setiap sisinya. Kalau teman-teman mau lihat cara membuat pola retakan tertentu supaya bolunya mekar cantik, bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Jadi retakannya itu betul-betul di bagian tengah. Nah ini bagian dalamnya teman-teman, motifnya cantik, tipis-tipis aja motif marmer. Potong bolunya kalau sudah dingin ya, supaya nggak beremah. Ini saya potong masih dalam keadaan hangat, karena udah nggak sabar pengen nyoba. Nah motifnya cantik banget ya teman-teman, tipis-tipis aja, semburat motif marmer. Setelah dipotong, bisa ditata di atas piring saji, disajikan sebagai teman ngeteh atau ngopi bersama keluarga dan teman-teman. Bolu dengan metode all-in-one ini, pori-porinya sangat kecil dan rapat, tetapi teksturnya empuk dan lembut. Nah, meskipun demikian, saya sarankan bolu metode all-in-one pakai full margarin ini diinapkan dulu semalam, baru kemudian disajikan supaya hasilnya lebih maksimal. Karena ekonomis, maka bolu metode all-in-one ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP sebagai ide jual. Saya pakai plastik OPP ukuran 10 x 12 cm. Dikemas seperti ini supaya rapi dan bolunya nggak mudah kering. Sebaiknya pakai plastik OPP yang ada sealnya ya, supaya lebih simple. Nah, dirapatkan seperti ini, kemudian bisa ditambahkan dengan stiker sebagai penanda produk yang kita buat, sehingga customer akan lebih mudah menemukan produk yang kita jual. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.